Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di sini di Ngobrol Bareng Sam. Semuanya Samnya. Iya, emang barengan kan kita kan ngobrol bareng kan, bukan sama aja. Bisa tek lagi kan? Bisa tek lagi. Enggak langsung aja. Jangan loh, gua yang kering. Gak apa. Iya. Gitu coy. Oh gitu. Kayaknya udah lagi deh udah ini. 1, 2, 3. Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di sini ngobrol bareng Sam. Dan hari ini kita akan podcast bareng teman-teman dari Sam juga nih. Dan kebetulan di sini ada beberapa divisi-divisi yang ikut bareng main sama kita nih. Dari mana aja bang? Ada di samping gue satu. Siapa? Oke, aku izin memperkenalkan diri. Memperkenalkan. Oke. Nama aku Rifki dan di sekarang ini di kepengurusan 2025 sampai 2027 itu dikasih kesempatan untuk jadi sekretaris. Sekretaris. Berarti yang demen nyatet nih biasanya kayak gini ya? Enggak juga sih. Enggak. Suka nyatet. Oh, terus siapa yang nyatet? Kalau sekretaris nggak nyatet, siapa dong yang nyatet? Gantian. Oh, gantian. Boleh. Oh, berarti ada berapa? Ada sendiri? Berdua? Ada berdua. Ada berdua. Sekretarisnya biasanya sekretaris lagi gitu. Oh, gitu. Sekretaris sama sub sekretaris ya? Kalau apa aja karena memang kita backgroundnya juga kan kerja ya, jadi mungkin sama ada yang kesibukan atau apa. Masya Allah. Ini Bang Rifki ya, dari sekretaris. Dan siapa sampingnya? Perkenalkan saya Hari, saya dari Sam itu sebagai bendahara. Bendahara. Berarti yang megang banyak duit beliau ya. Iya. Sam ya. Kalau kalian butuh duit, Hubungi saya. hubungi. Ini yang butuh duit nih internal Samnya. Oh, Samnya ya. Samnya ini ngeri nih. Nanti kan kalau dibilang yang butuh duit bilang ke saya kan. Itu kan Agak lama tadi saya jawab. Iya, absurd. Takutnya kan mau. Takutnya banyak proposal masuk setelah ini. Betul dia, itu dia. ya teman-teman, butuh duit. Jadi emang harus internal Sam dulu ya. Nah, sampingnya siapa? Oke teman-teman sekalian, kenalin aku Haris Afnudari, biasa dipanggil Haris di sini sebagai partner dari Bang Mas Kinton. Double ya. Abang Mas ya. sebagai logistik. Logistik. Oh, tukang bersih-bersih ya? Enggak juga. Oh enggak. Tukang nata-nata kata-kata. Tukang bantuin Afi. Tukang nyimpen alat. Iya. Oke, hari ini udah mulai ngarang ide ya lama-lama ya. Heran gua nih ya. Oke, hari ini kita main apa nih dibilangnya game mode. Game board. Board game. Mood. Jadi mood game. Jadi kalau board. Dikirain mood ya. Kalau mood kan berarti kalau kita lagi nggak mood nggak bisa main ya dong. Cocok tapi ini buat ngerubah mood itu. Oh gitu, cocok ya. Oh, dari yang moodnya baik jadi tambah baik. Tambah baik ya dong. Oke, ini gimana nih cara mainnya gimana nih? Kenapa? Gini ya. Ini tutup botol. Tutor puas gitu ya. Jadi gini cara mainnya. Seperti congklak. Nih, seperti contohnya gini. Misalkan dari yang pertama di sini nih. Terlihat jelas kan ya. Nah, terus habis dari sini, nah kita lanjut di sini. Apa tuh maksudnya? Dari sini kita lanjut sini. Kayak permainan congklak kali ya. Congklak. Ya, dari ambil satu, dipindah, ambil satu lagi, lanjut. ambil satu lagi, habis itu ke sini. Oh, Maruk yang ngambil semua ya? Ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Habis. Oh, pas habisnya di mana baru ambil kartunya. Nah, iya betul. Ini kenapa warnanya warna-warni? Ini oranye berarti apa nih? Kalau oranye ya, oranye. Besok mancing. Orang ini bacaannya bang. Orang udah baca aksi. Oh aksi. Aksi bang. Bukan apa-apa ini orang ini. Asik banget asik banget. Oke aksi. Ini kita kasih tahu dulu ya. Ini warnanya kan berarti ada kuning tuh aku ya. Ini aku. Hijau apa tuh? Hijau kita. Oke. Ini roket. Diri. Ekspresi diri.
Ini ada apa? Semesta. Semesta, ada Oh, imagination, semesta. sama bebas pilih kartu. Oh, ini bebas pilih kartu berarti bisa aja. bisa mana aja, bisa nggak ikutan juga kan? Mana aja Berarti ya. ini kalau aku itu ini kan di dalamnya tuh sebuah pertanyaan ya. Oh gitu, Kata-kata. pertanyaan. Itu untuk pribadi ya. Kayak gitu bukan? Tapi ini nggak ada ini kan, nggak ada pertanyaan titipan kan? Enggak, Pak. Kalau Oh, maaf. Main Thailand ya. Ada Ini. Oke, berarti gimana? Berarti ini pertanyaan pure dari game ini ya? Ya. Ya pure dari game ini nggak ada intrik-intrik lain nih. Oke, mulai dari siapa berarti dari udah dari Mulai nih, mulai kasih nih. putar dari dulu ya. gimana? Gambreng dulu Pak. Oh, gambreng ya, Bang? Apa nih? Kucing Oh batu. iya 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 benar benar. Apa? Sweet. Apa? Om Bimba aja. Oke. Om Bimba, Om gambreng. Nah, sip. Oke. Berarti ke kanan ya. Ini ke kanan. Ke kanan berarti kanan. Seperti biasa kayak main apapun itu. Apa nih? Mulai nih. Mulai Bang, mau ambil dari mana bebas kan katanya kan Oke, ya? siap. Gini ya. Heeh. Gini, Merah. gini. Oke. Berarti merah ambil. Ambil nih. Ambil ya. Betul. Oh, sukanya merah-merah emang ya? Prinsipnya merah-merah iya. Jago. Waduh. Apa tuh? Ini agak-agak ngeri ya. Pertanyaannya, jika kamu menjadi Menteri Pendidikan, nah, wah, Punya ini siapa? Maaf ya teman-teman, saya masih mau hidup. ini nggak ada rekayasa ya? Oh iya, nggak ada rekayasa. Pure ya dari Oh, saya. tadi kan berarti bukan nggak ada pertanyaan titipan dong, berarti beneran ya? Tadi ada. ditambahin juga sama aku ini nggak ada intrik-intrik sama sekali. Oh gitu Oh ya. gitu. Oke lanjut ya. Jika kamu menjadi Menteri Pendidikan, kamu akan membuat keputusan apa? Ini gimana? Untuk semua berarti nih ya? Ah, gimana? Oh, semua deh. Semua nggak usah beli laptop baru gitu. Ya. Pertama, ini ke siapa aja kan nunjuk ya? Boleh ya? Jadi Ayo bang. Laki-laki harus ambil tanggung jawab ya, harus ambil resiko. Ayo bang. Ini siapa yang dapat? Disuruhnya siapa? Iya. enggak. Tapi oke, nggak Minimal apa-apa. ada waktu buat mikir dulu. Jadi gue Oh ya udah berarti jangan lempar bang. Dia ini agak tricky soalnya. Jika kamu menjadi Menteri Pendidikan, kamu akan membuat keputusan apa? Kalau aku sih simpelnya pertama ingin mewajibkan yang sekolah 12 tahun itu berarti sampai tingkat SLTA ya. Nah, itu kalau bisa gratis gitu. Karena kita tahu sendirilah dengan Beban biaya. keuangan yang kita punya gitu. Kayak APBN itu seharusnya kalau dipergunakan sebaik mungkin itu bisa lah sampai ke tahap itu gitu. Itu pertama sih. Terus yang kedua melihat dari biaya-biaya pendidikan yang udah masuk ke strata 1 gitu ya, kuliah kayak gitu. Semua tuh berbeda-beda gitu dari segi pembayarannya tuh. Ada yang tingkatannya memang ya dibilang mahal sampai mahal banget kayak gitu. Nah di situ tuh kalau perguruan yang negeri itu mungkin masih bisa dikendalikan ya di perguruan kontrol negeri. gitu secara pembiayaannya, jadi nggak terlalu over lah gitu. Bayangkan misalkan kalau hari ini kita mencapai berapa untuk SPP, nah nanti 5 tahun ke depan untuk misalkan anak atau cucu kita ya bayangin itu berapa gitu ya. Iya. Kalau Apalagi dari tergerus inflasi ya. ya betul, kalau dari segi pemerintah itu nggak mengontrol itu kayak gitu. Betul. Belum lagi swasta. Mungkin kalau swasta itu lebih kita bisa berpikir kayak gini. Swasta itu dari segi lahan mungkin dia harus pembebasan Ya. karena mandiri. Ya. Itu oke lah gitu ya kalau kita bisa berdiskusi di situ gitu. Betul. Tapi kalau untuk sekolah tinggi negeri mungkin ya harapan kita tuh makin ke depan tuh kalau bisa stabil atau bahkan bisa berkurang lagi dari segi biaya, dan kalau bisa banget gitu makin dibuka lagi jalur-jalur seperti beasiswa yang sekarang ini udah banyak gitu. Tapi semoga teman-teman semua gitu, siapapun itu, perihal pendidikan itu emang sangat penting dan harus diusahakan. Itu sih kalau dari aku. Setuju. Mantap. Jadi doakan ya, paling 2000 berapa bang jadinya bang? Yang secepatnya lah Secepatnya. 2029. Ya kalau kita masih ya 2026 insya Allah ya masih bisa melihat beliau, maksudnya masih bisa melihat beliau.
Tahun depan dong. Cepet banget ya. Mantap. Berarti abang ya, bang. Kenapa jadi abang? Kenapa jadi abang? Ya udah, berarti dirimu berarti nunjuk siapa berarti? Udah kan berarti ya? Kayak gitu kan? Yang nyimpen kartunya berarti siapa? Ini masih Simpen dulu gitu. Lah gimana? Gak bisa, gak bisa begini. Iya. Sekarang Bapak yang harus Kok Bapak? Iya. Oh enggak ya udah berarti antum lagi Pak, muter lagi aja. Muter lagi aja berarti. Dia jawab. Nah, dia Harus jawab. terus satu pertanyaan dua jawaban. Oh gitu. Oh semuanya. Oh ya udah berarti setuju. Enggak, biar kita dapat insight kan. Oh ya udah betul. Setuju. Berbeda. Betul ya udah. Aman. Lanjut. Oke. Let's go. Bismillah. Ini kayaknya jawabannya antara kayak hidup dan mati ya, jadi serem juga ya. Kita jadi menerka-nerka, wah luar biasa banget nih kayaknya nih. Iya, jadi jawabannya nih. emang jawabannya tuh kayak udah visioner gitu ya. Masya Allah ya. Bener. Lanjut bang. Nah, melanjutkan dari yang Rifki tadi, mungkin kalau dari saya, ini imajinasi ya. Imajinasi. Ya, imajinasi. Oh iya imajinasi ya. Oh iya Bisa imajinasi. berhayal. Iya. Gitu Berarti kan. tadi fakta banget ya, imajinasinya udah fakta. Gimana faktanya coba? Oh, luar biasa. Oke lanjut bang. Kalau dari saya paling mungkin dari sisi anggaran ya. Sisi anggaran itu harus lebih besar lagi. Kalau bisa dari APBN. Ngerti nggak sih? Ini kita di mana sih? Ini kita di mana ya? Oh di dosen. Oh gitu. Tapi emang sedikit itu emang ya? Jangan dulu. Lanjut bang. Mungkin dari segi anggaran kalau pendidikan itu harusnya yang lebih utama sih. Mungkin tingkatannya itu pendidikan, kesehatan, ya kan, baru nanti ke sosial gitu. Dari segi anggaran harus lebih diperbesar lagi sih. Terus kalau bisa itu sekolah-sekolah gratis itu nggak hanya cuma SMA, tapi juga kuliah. Dan nggak cuma buat anak-anak istilahnya anak-anak yang pinter, tapi di situ akan ada kesenjangan sosial gitu. Betul. Jadi Pemerataan berarti. pemerataan itu harus ada gitu. Ya memang kan kita istilahnya tidak setiap anak atau tidak setiap orang itu latar belakang sosialnya itu sama gitu kan. Ya artinya mungkin ada banyak kok di luaran sana yang dia anaknya itu mampu tapi mungkin keterbatasan ekonomi bapaknya dan segala macam, tapi dia sehingga tidak punya akses ke sana gitu. Jadi diharapkan dengan diperbesar anggaran ini anggaran yang sudah disediakan itu semakin terserap gitu sehingga ke pelosok-pelosok, dan nggak cuma dari sisi anaknya saja harus didorong, tapi dari segi fasilitas gedungnya itu mungkin kalau bisa satu kecamatan atau satu kelurahan itu harus lebih banyak lagi sekolah-sekolah sehingga banyak SDM atau anak-anak yang semakin terserap gitu. Jadi istilahnya anggarannya itu benar-benar Maksimal. tepat sasaran, efektif gitu. Tapi tetap itu harus dipantau. Gitu sih. Paling Ya. Mau jalur apa Pak? Mau jalur parpol atau independen? kalau bisa independen. Lanjut ya. Masih nyala kan ya kamera ya? Takutnya udah mati dulu. Ada kan ya? Apa yang dimatiin? Aduh. Freezer ya. Freezer. Iya bener sih, bener. Kalau listriknya mati. Lanjut, Riz. Berarti Apa sih berdua doang apa dua lagi? Ganti. Lanjut. Ayo bang. Siapa? Lanjut Aris. Oh, ke kanan kan? Kanan. Kiri. Kanan, itu kiri. Kanan, abang berarti bang. Sini. Dirimu. Tentukan pilihanmu sekarang. Oh, dari sini. Kok mau? Itu kiri. Bener. Sorry. Ini taruh satu. Ada aja mungkin dari sini kali biar ambil semua Pak. Ini kayaknya emang jawabannya menentukan kehidupan. Ya, sasarannya mau mana ini? Hijau yang oranye. Enggak. Jadi gini. Ambil. Ini ambil nggak? Ambil. Ini. Ambil. Sini. Oh pria. Gitu. Free. Aku pilih yang kita sih. Ya udah. Free Kita. Palestine bisa nggak sih? Oh bisa. Itu mah harus ya. Itu mah harus ya. Jangan dipilih sih, itu mah harus ya. Oke. Pertanyaannya, gimana cara kamu menyikapi rasa cemburu dalam pertemanan? Aduh. Tapi kalau dalam pertemanan itu pasti ada aja intriknya gitu. Ada. Ini temen apa nih? Temen. Ya. Teman tapi mesra. Ya temennya apa nih? Maksudnya temen yang lawan jenis ataukah? Apa Pak? Cemburu itu kan misalnya contoh nih, temen punya sahabat ini ternyata
dekat lagi sama teman yang lain. Oh, iya. Oh, dia jadi dekat sama. Oh, Itu sering terjadi sih di kota besar. kalau di kantoran biasanya ngejilat ya. Oh iya ya. Gitu kan ya. Ngejilat es krim. Kalau lagi istirahat siang-siang emang selama ada kantinnya. Jadi lantai 2. Betul. Oh iya benar. Iya, selama ada es krim penjilat pasti ada. Betul, karena cemburu kan ya dia nggak bisa beli dong karena lagi mungkin kan akhir bulan ya. Lanjut Bang. Oke. Ini banyak yang Kita mikir kayaknya. ya ke pertanyaan gimana cara kamu menyikapi rasa cemburu dalam pertemanan. Balik lagi, kalau aku gimana tujuan sama esensinya gitu. Kalau memang misalkan tujuannya kita kan udah pasti ya dimanapun berada gitu harus adaptasi dan sebisa mungkin cari pertemanan itu dan harus ya di tempat yang baik juga kalau memang itu ke diri kitanya mau mendapatkan yang baik-baik juga gitu. Terus gimana kalau misalkan kita udah dekat sama si A lalu si A itu dekat sama itu kita cemburu ya berarti balik lagi sama tujuan sama esensinya berteman itu seperti apa gitu. Terkadang kan ya suatu saat juga kita mungkin berbarengan nanti jauhan nanti dekat lagi atau dengan kesibukannya masing-masing gitu ya seharusnya hal-hal yang seperti ini tuh jangan sampai gitu menjauhkan kita dari pertemanan itu atau bahkan sampai dari lingkungan itu. Jadi balik lagi ke diri kita, kita harus paham lah apalagi kalau kita mau udah dibilang dewasa gitu ya. Kita udah tahu gitu porsi masing-masing itu dalam pertemanan itu harus seperti apa kayak gitu. Betul. Jangan terbawa ego apalagi misalkan kita tidak mempunyai prinsip dalam pertemanan itu seperti apa gitu. Yang penting satu kita nggak ngerugiin orang lain, kita nggak ngebahayain orang lain baik itu secara material maupun moral. Itu sih. Tapi penasaran Bang, definisi dewasa tuh apa sih? Yang gua tahu soalnya lagu soalnya. Aku sudah dewasa. Oh salah. Padahal ya gimana tuh definisi? Padahal udah dewasa. Tapi masih takut gimana tuh? Jadi dewasa tuh Apa ya? Gimana sih ya? Lebih Contohnya. Kayak condong kemana ya? lebih ke pola pikir kali ya. Ya kita nggak bisa memaksakan kehendak kita gitu. Mungkin itu termasuk ke dalam kedewasaan dan atau kebijaksanaan lah kayak gitu. Atau segala sesuatu itu kita nggak bisa sesuai apa yang kita ekspektasikan gitu. Kita mengharapkan A, terus teman kita gitu ya memang kebenaran itu nggak bisa atau apa, terus kita tetap memaksakan itu dan kita menjauh dari si pertemanan itu. betul. Intinya itu kita sadar sama diri kita aja karena suatu saat mungkin kita yang akan mengalami hal itu gitu. Kalau kita berkaitan dengan sosial sama orang lain, Empati ya berarti ya. karena yakin setiap individu itu kita udah masterpiece gitu. Ada dia dari sikap pedulinya, ada dari sikap misalkan rasa gitu ya, ada dari intinya yang baik-baik lah itu ada. Balik lagi kita kan ada dua pilihan, mau pilih yang baik atau yang buruk gitu, termasuk dalam pertemanan. Betul. Setuju. Balik lagi ke baik dan Buruknya cukup kali ya. ya. Betul. Silakan. Cukup banget. Berarti udah kan satu pertanyaan satu ini berarti. Ini kan kita Kita. Mau dibagi. iya Mau aku dibagi. mau sih Ya udah tuh. dari tadi abang soalnya belum. Kok serem banget udah. Aduh, astagfirullahaladzim. Cemburu ya. Oh ternyata kalau sama teman bisa cemburu juga. Iya, selama ini soalnya sama yang itu Iya, gitu sama yang cemburunya. itu cemburunya. Tapi Gitu loh. Pertemanan juga ternyata di pertemanan juga ada kecemburuan. Kenapa dia dibisik-bisik? Soalnya cemburu. Oh iya, sensitif ya kayaknya. sensitif banget. Wow. Katanya cemburu itu adalah hanya rasa cinta yang berlebih kan. Kalau mencintai seseorang, entah itu kepada pasangan atau lawan jenis ataupun teman, itu jangan berlebihan. Kalau aku sih cintanya sama negeri sih. Masya Allah. Ini lihat ya respect. Betul. Susu. Karena kita lagi di negeri ini. Iya, benar. Aduh ya Allah. Itu harus lah. Harus ya. Karena emang kita kan warga negara yang baik harus seperti itu. Iya, cari aman lu ya. Ya harus cinta, harus cinta betah ya. sama negeri walaupun sedang diuji. Betul. Betul. Ngeri ya. Tapi kalau dibilang cemburu karena tadi cinta berlebihan ya.
Merasa Bisa dibilang ekspektasi berlebihan juga kayak gitu ya berarti Ya. kan. Oke, berarti cemburu, menyikapi cemburu dengan pertemanan. Ya tadi benar ya kata Abang, masalah apa namanya? Ya, pada saat kita pada saat kita dekat sama orang, pada saat kita berhubungan sama pertemanan, kita mau nggak mau akan mengambil sebuah value dari dia gitu kan. Ya contoh kayak hadis kan ada apa namanya, pada saat kamu berteman dengan tukang parfum, ya pasti kan akan kebagian wanginya. Pada saat kamu bersama tukang judol, ya siapa tahu coba gitu. Tapi itu bukan hadisan. Saya ini juga sebagian Minimal kebagian hasilnya gitu. Jangan dong. nggak boleh dong. Boleh. Maksudnya gitu kan, berarti kan pada saat kita melakukan hubungan pertemanan, berarti kan ada value yang mau kita ambil gitu kan. Nah, kalau memang cemburu cuma karena sesuatu dia berteman dengan yang lain atau apa, bagi kita ya karena kita cuma butuh value itu doang gitu loh kan. Kalau kita sampai cemburu berarti kita bukan ngambil value-nya, tapi kita ngambil keseluruhan dari temen itu gitu loh. Contoh kayak ya berarti ya. personal. Contoh kayak pasangan ya. Kalau pasangan kan kita ngambil personalnya kan, value-nya semuanya dan lain sebagainya, dan udah diikat dengan akad gitu loh, bukan akad yang mau gak kamu jadi pacar gitu. Enggak ya, enggak gitu kan. Beda ya. Beda sih, beda. Kan do you marry me biasanya gitu kan ya. Langsung sah. Frozen food. Beku. Gitu loh. Jadi bagi aku cemburu nggak cemburu itu tergantung kita tadi ya ngelihat, menyikapinya adalah ya kita melakukan hubungan pertemanan baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, lawan jenis ataupun sama jenis atau sama teman satu ini, tergantung kita. Kalau kita menyikapinya karena ekspektasi sepenuhnya ya pasti kita akan cemburu. Tapi kalau kita cuma membutuhkan value dari orang tersebut karena mungkin dia jago public speaking, jago dakwah dan sebagainya, kita cuma ngambil dia itu doang, mau dia mau berteman sama yang lain juga no problem gitu sih. Bagi gue ya menyikapinya itu dia tadi, salah di niat. Kalau dikembangin pertanyaannya, oh terus lu dekat sama gua pas ada maunya aja. Nah itu tuh sekarang tuh ada 100.000 Ada maunya aja kayak apa? Tapi temenan gitu biasa kan. Kayak iya, temenan, kayak tapi temenan. tidak menutup kemungkinan ya, karena tadi juga kan apa namanya, kalau memang lagi sama-sama sibuk ya udah gitu loh kan. Tapi kalau kita lagi sama-sama butuh ataupun butuh ya kan pasti ya kita Fleksibel. kan fleksibel. Kalau dibilang ada maunya ya tidak menutup pasti. kemungkinan ya. Iya, iya. Gitu loh kan, kita bisnis bareng ataupun kayak di SAM lah ibaratnya kan, kita ada maunya karena kita ngumpul di SAM gitu. Coba kalau nggak ada SAM, apakah kita semua ada di sini? Contoh mereka tujuan. Tujuan Iya. Harus ada kelas tujuan. kelas tujuan hidup. tujuan hidup. Boleh langsung aja, tunggu aja coming soon ya. Iya. Gitu. Lanjut, cukup panjang Bos. Gimana mau jawab? Mau jawab juga? Mau dong. Oke, silakan. Oke, ini kita siap-siap mau roasting. Oke. Bicara pertemanan gitu sebenarnya. Jadi berbicara pertemanan tuh sebetulnya kalau dari POV aku gitu ya, dari POV Seorang seorang Gen Z lah gitu. bentar dulu nih, ngomong-ngomong Gen Z, kita semua di sini ini Gen Alpha. Gen Alpha. Allah Akbar. Oh iya, saya belum bertanya ke gitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Pelatatin nih. Pelatatin langsung ciut ya. Kolonial ini. Ya. Bukan soal baper terhadap suatu hal atau apapun itu. Ini tergantung kita cemburunya terhadap apa gitu. Kalau misalkan kita cemburunya terhadap amal-amal yang baik, kenapa kita nggak ikutin? Kalau misalkan kita benar. cemburunya kepada yang hal-hal yang positif gitu, habis itu atau mindset positif yang pengen kita ikutin, kenapa nggak kita ikutin gitu. Kecuali kalau memang mengarahnya ke yang kurang baik. Kalau yang kurang baik itu kita bisa memilih kan. Udah dewasa juga, balik lagi ke Bang Iki tadi, kita harus lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu gitu. Itu sih paling. No comment, bagus. Penutup dari abangku Respect. Abang Hanis Sabani. Cemburu dalam pertemanan. Nah, Emang kenapa kalau ini- cemburu? Dari awal tuh udah kayak Witis, gimana witis. gitu, bisnis banget gitu. Enggak, pertanyaan berikutnya, emang kenapa kalau cemburu?
Iya juga ya. Boleh gak cemburu Betul, betul, dalam betul. pertemanan? Allah aja bisa cemburu sama hambanya. Iya, kalau aja bisa cemburu sama hambanya, Benar, benar, benar. ya kan? Ya Ini balik lagi tadi lebih cara ke- menyikapi tadi. Iya, menyikapi. Kalau misalkan nih pada akhirnya memang kita harus cemburu sama teman kita, misal ya ajak ngobrol aja sih baik-baik. Ya nggak sih? Bukan di status Masalahnya ya. apa sih gitu? Betul, bukan di status. Bukan Intinya di mana sih gitu? Ya nggak sih? Harus ada dialog, komunikasi. Dia, lo, gue. Dialog. Oh, bukan dialog. Ya intinya harus ngobrol sih, siapa tahu. Komunikasi di adik. Tetap. Siap, siap, siap. Iya, lanjut. Komunikasi jadi. Iya. Apa ya tadi? Sampai lupa tadi. Ke distract nih. Sampai mana ya? Lupa. Ya intinya harus diobrolin sih. Oh iya. Kan karena udah sama-sama dewasa, masa kayak ngobrol gitu aja nggak bisa, ya nggak sih? Siapa tahu ada hal-hal yang memang kita nggak tahu atau dianya nggak tahu, itu sih harus diluruskan aja, mungkin gitu. Jadi istilahnya cemburu dalam pertemanan itu bukannya nggak boleh. Mungkin teman-teman ya di luar sana pernah atau sering mengalami apa ya intensitas pertemanan itu kan Oh turun iya, gitu ya. betul. Tergantung dari kondisinya, bisa jadi ada miskom atau apa ya, apa salahnya Betul. cemburu gitu. Bukannya nggak boleh, boleh aja. Karena mungkin akan dialami setiap setiap apa ya kayak Gen Z, Gen Alpha itu pasti akan mengalami fase Manusia yang pasti ada gitu. bersama manusia lain biasanya gitu lah ya. Oh, nah, jadi Apa sih intinya dibilangnya? Manusia yang bersama manusia lain apa? Manusia itu nggak bisa sendiri. Manusia itu Sosial. Sosial. Sosial, makhluk sosial. Makhluk sosial. Nah, Sosial gitu. Itu sih paling harus diobrolin aja sih. harus diobrolin. Next question. Oke, thank you. Next. Oke. Apa? Mas Kiton. Ini kalau gue pindahin sini satu, berarti gue langsung ini tuh. Kan Iya. kesini bang. Oh iya ke situ muternya. ya. Berarti Yang ini. ya sama aja ya. Coba aja ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Iya, free lagi Free loh. lagi. Yang belum mana yang belum deh. Gue nyari tantangan nih. Yang ungu aja bang. Yang ungu aja ya. Aduh. Ungu apa tadi? Ungu itu Ubi. Ungu nih bang tuh ungu. Oh iya, Saya suka ungu, Bang. betul. Karena ungu itu romantis. Ini tulisannya apa ya? Kebalik. Iya, ini Konsep sih aja. rotakin dikit. Kalau sama bapak-bapak jawabnya kayak gitu ya. Kalau kamu nolong orang, terus nggak diapresiasi, bagaimana respon kamu? Mana tuh? Siapa? Orang, tapi nggak direspon. Jawab sendiri. Kecewa nggak sih? Ah, Lempar dulu. Coba tanya. lumayan Atau sih phone a kecewa. friend. Atau phone a friend. Soalnya ini kalau kamu nolong orang terus nggak diapresiasi, karena gue sering naik motor ya, dan gue suka, ini kan langsung gue ya, POV gue ya. Kalau gue kan sering naik motor dan suka ngeliat orang udah naik motor. Biasanya kan ngeliat orang udah naik motor kan kita ini ya apa namanya ternyuh, Iya, empati lah. empati, Anak Vespa ya? Anak Vespa, betul. Ya motor apapun itu ya gitu kan. Biasanya gue balik lagi. Terus habis itu ya udah gue cuma bilang gini, motornya mogok bang. Iya. Ya udah rasain ya gitu. Terus apa itu sih? Pergi gue langsung gitu. Iya depannya langsung tabrakan gue aja. Enggak ya nggak begitu ya guys ya. Kan ceritanya ini lu nolong dulu nih, ya kan. Kalau tadi belum sempet nolong. Belum sempet nolong, gue cuma ngejek gue. Ya mati ya gitu. Nggak boleh gitu ya guys. Bantuin. Pencegahan kan takutnya gitu ya. Teman-teman ada yang kayak gitu. Iya benar. Benar sih, tapi Setuju. itu harus bukan dihindari ya, harus dipikir-pikir sih kalau nemu yang kayak gitu tuh. Karena takutnya marah bahaya ke kitanya. Oh iya bisa jadi ya. Makanya kalau nolong biasanya yang tempatnya agak rame. Kalau Ya. sepi biasanya Ya, harus di videoin gitu ya. Nih gue Standby HP gitu ya. lanjut ya ini ya Ya, untuk nolong orang. Nah biasanya gue pas udah derek gitu kan. Nah itu kan dalam tanda kutip kita ada ngedorong kan berat ya kan udah tanjakan turunan. Entah dianya berlima, berempat. Gue pernah derek itu dalam tanda kutip emaknya lumayan gede lah ya gitu kan. Anaknya 2, bapaknya 1, motornya kecil. Gue derek di tanjakan. Lumayan tuh kan, berat banget nih, wah gitu. Ya itu kan berarti kan kita punya effort kan untuk menjadi. Nah kita minimal dikasih apresiasi lah gitu. Makasih ya mas ya gitu biasanya kan.
Pas udah beres ternyata kita nggak diucapin apa-apa gitu. Nah, kalau realitanya kayak gitu gimana? Nah kayak gitu maksudnya gue kayak gitu waktu itu pernah gitu Iya, kan. realitanya kayak gitu gimana? Mas itu udah ada pom bensinnya. Oh ya udah tuh. Udah lepas pergi gue. Nggak ada apresiasi, nggak ada apa. Kecewa gue. Enggak sebenarnya. Kenapa? Terus? Karena gue ingat hadis lagi, tidak ada Oh, sekecil iya. zarah pun yang akan terbalas. Betul. Kembali ke niat, coy. Betul. Kita nolong orang karena pengen diapresiasi atau kita ingin Validasi It- Allah ya. validasi Allah itu tepat gitu loh. Setuju kawan. Setuju? Tuh, terkadang tuh kita masih pengen diapresiasi sama manusia dan manusia itu nggak ada apresiasinya sebesar apa sih manusia? Apalagi mengharapkan sesuatu itu pada manusia ya. Nah itu apalagi kita udah capek-capek jemput dia, capek-capek beliin hadiah-hadiah, makanan dia, nikah sama yang lain. Oh, bukan. Jagain apa itu? Dari subscriber kemarin ngomong ya, gitu ya. Itu mau jagain apa? Jagain jodoh orang. Jagain jodoh. Jadi jadi orang. Tapi kan sama kan nolong orang ya. Bawa sembako. Oh iya, jagain warung mah itu ada pokoknya. Tapi relate kan, cuma relate kalau nolong orang Kecewa ya, kecewa ya. dan terus kita apresiasi Iya, gitu. kecewa lah. Tapi itu sih kalau dari Ane pribadi sebenarnya Ya. itu doang, tergantung kita niatnya sih gitu. Maksudnya dia lagi nggak mood gitu kan, nggak mood gitu kan. Karena ya gue pernah ada. Oh ya udah gitu. Ya udah beres gitu kan. Gitu itu realita gue itu. Positifnya barangkali dia ngucapin di hati. Oh nggak iya. terucap. Mungkin dia lagi doain gitu ya. Dia berdoa dalam hati gitu. Ya Allah atau ya Tuhanku ya Ya udah. gitu sih dari Ane ya. Ayo dari lu kanan sini swing gitu. Yo bro. Jangan berharap sama manusia. Kalau dari aku ya. Kalau kamu menolong orang terus gak ada apresiasi, bagaimana respon kamu? Responnya sih ya udah. Islam itu sederhana sebenarnya ya. Islam itu sederhana gitu. Yang spesial itu nasi goreng. Nah iya, spesial itu nasi goreng. Ada nasi goreng di kamera. Nasi goreng. Jadi jualan ya. Ya. Udah cukup. Ini udah jualan. Nah, jadi gini, Islam itu sederhana tapi bermakna gitu jadinya. Hmm. Awalannya gitu lah landasan teorinya. Nah, jadi kalau misalkan kita nolong orang karena Allah, balik lagi kayak Mas Kinton. Mas Kinton. Tergantung niat kita. Kalau niat kita cuma buat dipuji orang, itu kita mendapatkan itu aja gitu. Makanya itulah kita perlu meneruskan niat gitu. Kalau misalkan niat kita di tengah belok gitu, karena manusia pengen dipuji, ya udah jangan dilurusin aja. Karena simpel juga itu ajaran Islam juga kan. Masya Allah. Sederhana tapi bermakna gitu. Udah sih paling gitu aja sih. Ya, jadi ya jangan dari awalnya juga yang butuh validasi manusia tapi butuh validasi Allah aja gitu, karena berharap kepada manusia itu kecewa, berharap kepada Allah itu bahagia gitu. Masya Allah. Berharap pada manusia itu kecewa, berharap pada Allah itu bahagia. Wih. Respect. Tiga kali gua respectin lu. Respect. Langsung buat status ya itu kata-katanya bagus aja. Ya lu berarti cuy. Lu main. Ntar gua ada tugas. Nah, ekspresikan diri yang kemarin nanti. Ekspresi diri kayak gimana? Ekspresikan diri. Ekspresikan diri apa? Buatlah nih pertanyaannya, jadi buatlah sebuah joke, sampaikan ke teman-teman di depan kamu. Ya ampun. Jok. Aduh, harus mikir. Enggak, jokes gua udah tinggi. Jokes gua udah tinggi. Depan doang kan? Depan doang ya. Harus jadi pelawak dulu. Depan lu dia ya. Depan doang ya. Ya. Jadi gini, biar simpel gitu ya. Simpel kan tadi bicara simpel nih, gitu. Jadi kalau kayak gini nih apa nih? Enggak tahu gua. Kalau kayak gini. Enggak tahu gua. Ya, itu Ini apa? kertas. Bacaannya Kertas. apa bacaannya? Kebalik. Bacaannya. Kebalik. Bacaannya ya. Kebalik. Itu tadi udah gua pakai. Jokes ya. Ya iya, makanya itu simpel aja. Betul deh. Udah ketemu kenceng dia. Oh, coba lagi. Nih, joknya gini deh. Terus
Gue masih absurd. Kenapa sih? Iya. Itu deep job. Iya, deep job. Enggak, Drag jokes. dalam banget gitu. hari apa yang pengen mulu, kan ini ada hari nih, hari apa yang pengen apa aja gitu pokoknya. Itu apa tuh? Hari siapa nih? Gue emang banyak maunya. Ada nih hewan itu Hewan? Jadi hewan. hari tapi dia tuh Oh iya, harimau. itu. Oh. Ketawa. Waduh, berarti udah semua ya? Udah semua kartu ya? Mana kartu gua? Kartu gua mana? Diambil. Oke, ini semuanya kita udah pegang kartu masing-masing ya. Oke, berarti kita sudahi, kita beresin. Tapi bentar, boleh gak sih? Ada satu promo. Statement. Oh, promo apa tuh promo? Boleh. Berhubung kita sama. Oh iya. Oh iya, apa ini kok kuning-kuning ini? Ini apa coba jelasin? Jadi kita teman-teman Sabtu kan salah satunya ada bidang dana dan usaha. Nah, di dana dan usaha tuh alhamdulillah kita udah produksi t-shirt ya. Nah, ini nih salah satu motifnya, dan ada lagi yang lain gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, siapapun yang melihat gitu, yang mendengar ini dan pengen mendapatkan t-shirt atau misalkan merchandise lain dari kita, teman-teman sahabat Mutakin, boleh DM di Instagram atau cek gitu ya di postingannya, nanti akan terhubung ke admin tim dana dan usaha. Itu aja sih. Ini kaos apa ini? Apa Kaos sih? apa? Support kita untuk Palestine. 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 Instagram apa tuh bang? Kalau boleh tahu Instagram yang kita bisa cek. Gitu. Ada Sunstore namanya. Samstore. Sunstore ya. Soalnya kan itu lagi proses apa tuh pembuatan apa ya? Apa? Desain. Nggak desain. Udah jadi tapi lagi di up aja gitu. Menggunakan konsep. Oh, mau di launching. Oh, launching. Ya, Iya, launching. Oh, Masya Allah. Itu sih. Bingung ya. Sama. Jadi promosi gitu lah. Oke, gua coba luruskan ya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen bareng samaan bajunya kayak abang-abang kita ada di depan ini nih. Betul. Nah, teman-teman bisa langsung beli di Samstore. Samstore. Kenapa jadi gue yang Jangan aktif? lupa follow. Jangan lupa follow Instagram Samstore. Dan sahabat. Sahabat dari Al-Mutakin. Tahu informasinya DM langsung aja. Langsung DM aja langsung ke Samstore ataupun ada di bawah sini. Nah, editor yang minta tolong ini editor. Kalau nggak direspon, telepon aja. Kalau nggak direspon, telepon aja gitu. Miminya baik hati dan tidak sombong, sombong, jadi rajin menabung. aman. Terus juga pembayaran mudah, terus juga pengiriman tepat waktu dan aman. Pokoknya Samstore jaya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya udah nonton ngobrol bareng sama hari ini. Semoga teman-teman dapat insight. Kalau nggak dapat insight, minimal dapat nikmat aja. Ketawa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah SAM, bisa dengan membeli merchandise dari kami, ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.